please welcome. Alright, thank you so much, Ani. Wow, that was kind of lebay banget dah. But I try to always be the best dad I can be, the best encourager I can be. Semua untuk Tuhan Yesus, amen. Alright guys, so selamat datang kembali sekali lagi ke rumah digital kamu. Empower Indonesia, sebuah rumah digital yang kalian bisa datang apa adanya, tidak dihakimi, dikasihi, disayang, and you will be empowered through this wonderful digital church. Jadi ini adalah rumah kamu, feel free to be you. Kalian mau ngapain, mau sambil tiduran, mau sambil duduk santai, please open your hearts dan mari yuk kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan siang hari ini, dan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana melalui online and digital service seperti ini Tuhan, kami percaya kuasa dan urapan-Mu nyata dan Engkau bekerja di dalam setiap yang hadir maupun bagian dari keluarga Empower lainnya yang belum sempat hadir siang hari ini, Engkau urapi dan selalu jaga. Thank you Father, speak to us Lord. Kami membuka hati and we are listening. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So, senang sekali bisa melihat kalian semua. Sebentar lagi gue akan mulai sharing. Tapi seperti yang tadi dikatakan Iul, Dina, you have an amazing heart. Hati kamu luar biasa dan Tuhan selalu menyinari wajahnya kepadamu. Dia menjagamu dan dia akan membimbing every step that you take. So thank you so much. Tadi untuk Lina juga, Lina Guterres. Seperti yang kalian kita semua tahu, Empower mempunyai paket cinta ya untuk NTT. Lina boleh nanti DM Empower. Kita perlu kontak kamu dan tadi seperti yang Lina bilang tadi banyak rumah hancur. Let's try Empower, kita coba untuk benerin rumah itu. Atau kalau emang rumah kamu hancur Lina, kita akan bantu ya. Mungkin nggak 100%, kita nggak tahu. Tapi Empower mempunyai sebuah funding atau fundraising dan tujuannya adalah untuk membantu untuk membantu orang-orang seperti Lina yang di NTT, saudara-saudari kita yang ada di Indonesia Timur yang terkena bencana. We are here for you, maybe not 100%, tapi kami akan berusaha untuk kerahkan untuk bantu Lina. Tadi rumahnya hancur, we gotta get that house back together, okay? Tadi juga gue sangat diberkati ada Ang Lina ya, Lina Ang atau Ang Lina tuh? There you go. You have a beautiful smile, you are a daughter of God, and let your praise continue to be louder, okay? Dimana praise and worship engkau, Lina menjadi lebih besar, take it to the next level, and you will see doors open. Alright, God bless you so much. Tadi ada Elita nggak ya? Kalau boleh lihat tadi ada Elita kalau nggak salah. I don't know if she's still with us. Tadi Elita ada nggak? Tadi ada pesan untuk Elita, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, I'll give it personally. But anyway, once again, happy birthday to Empower Indonesia. Luar biasa ya, udah 1 tahun aja, begitu cepat, and lihat dampak, lihat the impact yang Empower Indonesia lakukan. Lihat apa yang dipercayakan Tuhan kepada kalian yang membuka hati dan mau melakukan pekerjaan Tuhan di Indonesia. I mean, you guys been doing mungkin paket cinta untuk NTT. Terus ada baptism yang udah berapa banyak Brian? Around 10 orang yang telah dibaptis di 3 kota yang berbeda oleh Empower Indonesia. We have baptized people. Terus ada juga yang menerima Yesus Kristus each week secara rutin. Ada yang terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, udah gak kehitung ya kan. Terus ada that amazing impact di TikTok yang gue pun sampai sekarang belum download karena gue keep up with Instagram aja gak cukup waktunya, apalagi TikTok. Tetapi thank you, Empower Indonesia berdampak lewat TikTok, lewat YouTube, all these digital platform semua yang bisa menjangkau not just Indonesia, tapi gue percaya seluruh dunia akan terjangkau dan Empower akan berdampak kepada seluruh dunia. I wanna mau panggil lagi Brian Siawarta, can you come back up here, my brother?
this brother ini, minggu lalu kan dia sharing nih ya. Nah, terus untuk membenarkan kesaksian dia yang dia dapat profesi dari Joshua Paul, salah satu pendeta atau penginjil dari India, dibilang dia seperti Iron Man, shushu gitu, itu benar. Gua ada di belakang dia pas lagi dia diprofesai soal itu, dikasih word of encouragement. And I just want to remind you again, there's always laser in your eyes, man. Di mana nanti lo akan memimpin kegerakan ini, Empower Indonesia. You know what? Dia bilang dari dulu dia ngerasa dia nggak membuat perbedaan. He doesn't make a difference. My friend, what a difference you have made. What a difference you have made. Yeah? And always put that in your heart that you will continue to make a difference. Look at this, ini baru 1 tahun. Bayangin kalau 10 tahun lagi. Sama kita bisa. Yes, bersama kita bisa. So thank you for making a difference. You do make a difference. God loves you. We love you. You remain humble and you lead this wonderful digital church that is Empower Indonesia. Kita semua udah rajin belum nih si Brian setiap minggunya berdoa untuk kalian. Apakah kalian sudah mendoakan dia? Mana lihat tangannya? Ya, oke. Nah, bagi yang belum, yuk kita sama-sama kita berdoa, kita satukan hati. Let us pray for this wonderful brother of ours, Brian Siawarta. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur Tuhan atas 1 tahun yang Kau berikan kepada Empower Indonesia. But we're looking forward Tuhan for the next 10 years, Lord Jesus. Di mana Engkau urapi dia, urapi juga Brian Nelson, urapi juga the whole team yang terlibat di dalam Empower Indonesia. Sehingga semakin berdampak, semakin Kau anugerahi, urapi, dan bukakan jalan. Apapun yang dia hadapi Tuhan, Kau selalu beserta dia tahu itu. And continue Tuhan untuk mengingatkan dia bahwa dia membuat perbedaan yang sangat signifikan. So we thank you Lord Jesus Christ. Speak anointing blessing for a wonderful brother of ours. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. So thank you so much, Brains. Thank you so much. You do make a difference. Dia membuat sebuah perbedaan yang besar. And we love him for that. So thank you for saying yes. Alright, message yang gue mau share siang hari ini adalah the power of encouragement. Nah, encouragement itu adalah dorongan, kalau bahasa Indonesianya yang kemarin gue Google ya. Tapi encouragement juga itu merupakan sebuah kata-kata yang sangat powerful, yang bisa tertanam di hati, yang merupakan pesan dari Tuhan, dari orang yang righteous, yang disampaikan kepada kalian semua. Nah, pentingnya power of encouragement. Kita lihat dulu nih, power of encouragement itu adalah communication atau bahasa Indonesianya komunikasi. Apakah definisi dari komunikasi? Communication adalah the act of transferring information. Jadi kita ada informasi dari satu tempat, dari satu orang, dari beberapa orang ke yang lainnya. Jadi words of encouragement atau the power of encouragement itu tidak selalu harus berbentuk dalam verbal. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami kesulitan berbicara, kalian tetap bisa berkomunikasi. Jangan jadikan itu halangan untuk encourage people atau untuk mendorong saudara-saudari kalian mendekat ke dalam kuasa Yesus Kristus. Communication, the power of encouragement. Jadi kalian itu bisa encourage one another tidak hanya melalui omongan, melalui behavior, melalui gerakan, melalui kayak tadi si Lina Eng, melalui praise and worship. Tadi I was so blessed, tadi lihat si Lina apa Lina Eng? Anglina ya, sorry. Tadi lihat si Anglina, the way she praise and worship. Padahal itu lagi mute. Itu lagi mute, but I could feel a heart that really loves Jesus and is grateful
that dia diberi kesempatan untuk praise and worship the Father in heaven. Jadi seperti itu pun encourage me to encourage her to take it up a next level. Jadi itu merupakan berkat yang luar biasa. Jadi encouragement itu tidak harus selalu berbentuk verbal. Bisa berbentuk apa saja. You can encourage anybody by anything. Now, I want you guys to know that encouragement starts with you. Encouragement itu mulai dari saudara dan saya, dari saudara sendiri. Bagaimana, apa maksudnya it starts with you? Apakah kalian mempunyai relationship yang baik dengan Tuhan? Apakah kalian menjalani relationship atau hubungan yang baik dengan Yesus Kristus? Jika ya, maka kalian akan melihat diri kalian sendiri bukannya discouraged, tetapi you will be encouraged. Kenapa? Karena kalian adalah anak Tuhan. Karena kalian disayangi, dikasihi, kalian diurapi. You are anointed, you are wonderfully made, and you are favored. And that is what Yesus Kristus katakan kepada kalian semua. Apakah kalian mempunyai that it starts with you? Because ketika kalian sadar akan itu bahwa oh ya, mulai dari gua. Mulai dari saya. Dan dari situ kalian akan bisa keluar dan yang namanya itu start to encourage. Kenapa? Karena there is power in your words. There is power, ada kekuatan in encouragement. Kalau kalian baca tentang Paulus, semua yang dia alami, semua yang dia lalui, yang dia dianiaya, satu, dia dipenjara beberapa kali, dia harus telanjang di laut, he was naked for a few days, ya kan, sengsaranya dia dikhianati sama orang dalam satu kotanya sendiri, dia harus nggak punya rumah, dia sampai nggak makan, semua untuk memberitakan kebaikan Yesus Kristus. Kalau dibandingkan dengan dia, sulit nggak kita to make a change in this world? Sulit gak yang namanya untuk encourage orang? Gua rasa sih gak sulit. Gua rasa kalian bisa encourage people each and every day. Kenapa gak kalian tiap pagi bangun, sebelum memulai harinya berdoa dulu. Tuhan, bagaimana gua bisa bikin perubahan hari ini? Bagaimana gua bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan? Hari ini. Bagaimana? I think the most simple thing is untuk menghubungi teman, kerabat kalian yang terdekat, yang ada di grup WhatsApp, yang ada di Instagram, and remind them, mengingatkan mereka kembali kebaikan Tuhan. Mengingatkan mereka kembali apa yang Tuhan katakan tentang mereka. Because there is power, ada kekuatan di dalam kata-katamu. Ada kekuatan in your encouragement. I think the strongest words, salah satu kata-kata yang paling kuat adalah kata-kata yang dikeluarkan Yesus. It is done. It is done. Di mana Tuhan mati bukan buat kaum Kristen saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. It is done. Dan itu ada kuasa, ada kekuatan di dalam hal itu. Dan gimana kalau kita setiap harinya, siapa yang gue bisa ingetin ya? Siapa yang gue bisa ingetin? Mungkin ada beberapa dari teman-teman gue yang sekarang nih ya, kita pakai aja nih, siapa yang timbul sekarang? Tuhan, ingatkan semua yang lagi ikut Empower Hangout sekarang juga, satu nama. Ingatkan mereka untuk menghubungi orang itu yang timbul di dalam kepala mereka sekarang. Untuk mengingatkan kembali orang yang timbul di dalam kepala kalian bahwa Tuhan mati dan sayang mereka.
Jadi itu salah satu PR ya, empower. Jadi abis ini nama yang barusan timbul di kalian tuh yang kayak udah lama nggak dikontak atau kok tiba-tiba gue keinget dia ya. Nggak apa-apa kalau lu baru ketemu, nggak apa-apa kalau udah lama belum ketemu. Ingatkan, ini PR kalian. Now, dibilangkan kata-kata itu mempunyai kuasa dan kekuatan. Minggu lalu Brian juga berbicara mengenai gimana kata-kata yang sakit pun itu punya kekuatan. Kata-kata yang menyakiti dia atau discouragement, kayak misalkan lu berisik ya, atau lu terlalu ini, terlalu itu membuat dia merasa down atau discourage. Kata-kata mempunyai kekuatan. Tetapi dari that discouragement, I want you to know, kalau kata-kata, ada pepatah begini, sticks and stones may hurt my bones, but words will never kill me. Jadi, sesakit-sakitnya dikatain, itu tidak seharusnya menyakiti kalian. Jika kalian mempunyai pandangan kepada diri kalian sendiri, bagaimana Bapa di surga melihat kalian. What the world, apa yang dunia katakan, versus apa yang Tuhan katakan untuk kalian. Oke? Nah, apa yang dunia katakan, oh lu kurang cukup, lu gagal, lu not enough, lu gak berguna. Apa yang Tuhan katakan? Kalian diciptakan sesuai dengan image-ku. Aku mencintai kalian. It is done. I have died for you. Which one are you gonna get? Nah, yang mempunyai kekuatan adalah kata-kata dari Tuhan. Yang mempunyai kekuatan adalah kata-kata yang diurapi. Yang mempunyai kekuatan, kuasa adalah kata-kata Tuhan. Dan itu bisa ditemukan di dalam Alkitab kalian. Those are the words, the word that have power. The Bible is the word of God. It's the word of God yang mempunyai kuasa. Jadi selalu seperti dikatakan di dalam gospel itu, renungkan siang dan malam. Gua tahu nggak semudah itu untuk renungkan siang dan malam, tetapi bacalah. Sebenarnya sharing ini it goes around Proverbs, the book Amsal. Baca Amsal. PR kalian banyak abis ini. Baca Amsal 1 sampai berapa tuh ya? 28 apa berapa tuh? Banyak, 31. Thank you, my theology teacher. Baca Amsal semuanya, ada semua nasihat yang bisa membantu kalian menghidupi hidup kalian sehari-hari. Alright? Beberapa aku kutip ya, Proverbs atau Amsal 12 ayat 18 nih, mengenai encouragement dan kekuatan dari berkata-kata. Proverbs 12 ayat 8, the tongue of the wise brings healing. Atau bahasa Indonesianya, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada kekuatan di situ. Ada kekuatan di perkataan dan lidah kalian. Itu tertulis in the word of God. Jadi apa yang mau keluar dari kalian? Apakah itu kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang menyembuhkan? Apakah kalian mau menjadi bijak atau kalian mau menjadi bodoh? Mau nyakitin atau mau nyembuhin? Pilihannya ada di saudara sendiri. What is your choice? Next verse. Proverbs 18:21 ya. Jadi Amsal 18:21. Hidup dan mati ada di lidah kalian.
You have the power, kalian punya kuasa dan kekuatan untuk bicara hidup atau mati. Dan ini bicarain hidup orang, bukan toge. Yang kayak kalau lagi belajar biologi di SD tuh kayak ada lu tanam pohon toge, yang satu lu jeritin tiap hari jadi item kagak tumbuh, yang satu lu praise terus ini jadi bertumbuh lebat. Tapi ini untuk memperingatkan kita semua, hidup dan mati ada di mulut kalian. Betapa luar biasanya kalian dianugerahi. Kalau kalian saat ini masih bisa berbicara, you have a powerful weapon. Kalian punya senjata yang sangat kuat yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa kehidupan. Kehidupan bagi orang-orang yang sudah mati. Kehidupan, kekuasaan untuk membawa orang-orang yang belum accept Yesus Kristus sebagai juru selamat, supaya mereka sadar, mereka bisa hidup kembali. Kalian punya kekuatan itu. Dalam melakukan hal seperti ini sehari-hari, kalian akan disalahpahami. You will be misunderstood. Kalau kalian ngikutin TikTok atau kalian ngikutin Instagramnya pendeta Brian Siawarta, kalian akan ngerti. He is sometimes misunderstood. Mereka gagal memahami atau melihat tujuan yang dilakukan oleh Brian Siawarta. Mereka tidak melihat sampai nembus ke sana, tetapi mereka milih untuk menghakimi. Di mana Yesus Kristus bilang, "Oi." Dia nggak bilang oi sih, cuman dia bilang, "Dari kalian yang tidak berdosa." Mana ya, ada batu nggak? Nggak ada. Yang paling keras apa nih dekat sini? Ya mungkin hand sanitizer karena ini lagi pandemi. Hey you without sin, why don't you throw this stone? Apa yang terjadi? Pergi semua. Bukan tugas kita untuk menghakimi, tapi tugas kita untuk melihat yang baik, berkata yang baik, melakukan yang baik, and be kindness. Kalian akan disalahpahami. You will be misunderstood. Dalam beberapa tahun ini, gua selalu berusaha untuk say good things. Dan kita mempunyai culture, mungkin ya, ada beberapa culture di Jakarta terutama yang tidak mau menerima pujian. Bisa aja lu, wah lu sih mulutnya manis, lu jago ngomong, lu mah enak, pinter ngomong. Tapi ada satu kalimat yang timbul dalam hati gua pas gua dijudge seperti itu. Lebih baik, I'd rather talk good in your face, I talk good to your face, than talk bad behind your back. Gua lebih baik ngomong hal-hal yang baik di depan muka lu daripada hal-hal yang buruk di belakang lu. Let that sink in. Biar orang-orang pada ngerti itu. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena pembelaan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Seperti apa yang dikatakan Brian minggu lalu. Kalau nggak salah apa Brian? Visi, kata-kata, aksi, realita baru. Sekarang buat empower. Tiap kali kalian ketemu orang yang Tuhan sayang, which is everyone, visi, lihatlah orang itu. Timbul kata-kata di dalam kepala kalian.
something yang good. Aksinya, katakanlah. Encourage them. Say good things, katakan hal yang baik kepada mereka. Dan berkat itu will encourage them. Akan menjadi dorongan untuk mereka. Kita gak pernah tahu apa yang orang lagi laluin loh. Kita gak pernah tahu apa yang orang lagi laluin. Tapi kata-katamu bisa mendorong, encourage orang. And it can make their day, it can change their life. Itu bisa mengingatkan mereka bahwa Tuhan sayang mereka. That is the power of encouragement. Gue waktu tinggal dikit banget kayaknya ya. So, apa sih move forward-nya selain PR tadi? PR tadi adalah mengingatkan salah satu saudara atau teman kalian yang timbul tadi di dalam kepala kalian. Yang kedua adalah baca Amsal, karena itu akan memberikan kalian pedoman untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, Empower Indonesia. Ada di Hebrew 3:13, 1 Tesalonika 5:11 juga. Mari dibuka. And I want you guys, aku ingin rindu kalian katakan dan baca out loud. Meskipun di rumah, meskipun kita gak bisa dengar kalian, tapi bacalah ayat ini. Udah ditimbulkan? Tongolin, baca. Therefore, encourage one another and build each other up. Karena itu, nasihatilah seorang, or you can say, katakanlah yang baik, encourage them. Dan saling membangunlah seperti yang sedang kamu lakukan. Satu lagi, Hebrew, but encourage one another daily. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Don't let sin, jangan kasih dosa menjauhkan lu dari kebaikan Tuhan. Jangan kasih dosa itu make you stop encouraging and doing good and loving people. Buat kalian semua yang hadir siang hari ini, let us be the voice. Let us have the power untuk melihat yang baik, untuk katakan yang baik. Ada one message yang spesial. Si Iul, if you can come here. Ada satu yang dia rindu katakan kepada kalian semua. And we will close dengan pesannya yang ingin disampaikan oleh Iul. Thank you Onat. Gue percaya hari ini yang ada di sini semua, gue percaya kita semua pengen dengar apa sih yang Tuhan taruh di hati kita saat ini ya. Karena aku percaya Tuhan bekerja secara personal kepada kita semua di sini. Dan mungkin kali ini saat ini kalian datang dengan situasi yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu itu. He knows. Dan dia encourage you with His love, dengan kasihnya yang berkelimpahan. Mungkin hari ini gue mau lu hari ini melihat ke kaca, ke cermin atau ke kamera yang di Zoom, lu bisa ngelihat muka lu. Mungkin lu ngelihat diri lu sebagai seorang yang aduh gue jelek, aduh gue gendut, aduh gue gak berguna, gue kayaknya hidup gue hancur banget ya, hidup gue tuh berantakan, Tuhan itu kok kayaknya jauh dari gue. Tapi hari ini kita encourage, sebelum kita encourage orang, kita encourage dulu diri kita. Gimana dapat encouragement itu? Always dan selalu dari apa yang Tuhan katakan buat kita. Which is identitas kita di mata Dia. Which is apa yang Tuhan bilang buat elu, buat gua, buat kita semua yang di sini. Jadi sebelum kita
sebelum kita mencari approval dari orang lain, kita cari apa yang Tuhan taruh di hati kita. Dari awal Dia menciptakan kita wonderfully and beautifully and fearfully made. Dan itu yang harus ada di kalian. Dan itu part of the power of encouraging ourselves. Untuk apa? Untuk gak cuman berhenti di kita seperti apa yang tadi dibilang, tapi untuk kita melanjutkan encouragement itu ke orang lain. So saat ini buat lu yang ngelihat diri lu di Zoom, ngelihat diri lu di kamera, instead of oh I'm ugly, no, you're not ugly, you are wonderfully made, you are beautifully made. Instead of kita ngelihat oh situasi gue berantakan, rumah tangga gue hancur, oh pacar gue selingkuh, oh hidup gue tuh baru putus dari orang, oh gue single dari gue lahir. Hey, no, you're not. You're not single. God is Emmanuel. God is with you forever. Dia selalu bersama lu. Guys, come on. Look at yourself. Lihat diri lu apa yang Tuhan lihat dari kacamata Tuhan. Itu the encouragement. The power of encouragement. It's in the Bible. Di dalam Alkitab. Itu yang Tuhan mau lu lihat. The word of encouragement itu semua ada di Alkitab. Dan gue percaya hari ini Tuhan bilang sama lu berharga buat gue, lu penting buat dunia ini. Dan kita semua punya super power di sini. Untuk apa? To make the world a better place. Not just that, to glorify Him, untuk memuliakan Dia. So let's sing this song untuk apa yang kita bawa ke sini. Kita give all our heart to God. Kita berikan seluruh hati kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mau memuliakan Dia. Dengan apa? Dengan apa yang Dia sudah kasih ke kita. Kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Come on, Empower. He loves you. Come on, let's sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. One more time, let's sing. Lord, I give you my heart. I Give you my soul. soul for you, God. I live for you Yes, alone. God. Every breath that I take, every moment I'm awake. Empower. Lord, have your way in me. 2013 sekitar how long is that? 8 tahun lalu. Tuhan save me and Yul, save us from our marriage. Wow. Ya, apa yang kita katakan? Kita bilang, Lord, I give you my heart, I give you my soul, have your way in us. Wow. Jadi buat beberapa saudara yang lagi ikut Empower sekarang, buat kalian yang belum
belum pernah dapat kesempatan untuk bilang, Lord, have your way in me. I'll give you my heart, my soul, I'll give it everything. Kalau itu saudara, kita mau ajak kalian yang seperti dilakukan Empower setiap minggunya. Open invitation for you to accept Jesus Christ as your Savior, untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kalian. Kalau kalian ngerasa dalam hati kalian kayak it's been nagging nih, ini kayak udah ngetoel mulu nih gue udah ketoel gitu. Dan juga untuk kalian yang seperti tadi di Tesalonika ya, atau di Hebrew tuh yang sin got the best of you. Jadi dosa membuat gua menjauh dari Tuhan. Apakah ada dari saudara-saudari sekalian yang merasa, oh bener, gua ngerasa gak layak, gua ngerasa bersalah, dan gua makin dekat dengan Tuhan, kayaknya gua munafik. Terbalik, bukannya munafik, tapi kalian mencari. He is there for you. Yes. Tuhan ada untuk kalian. Yes. Dan gak kebetulan kalian berkumpul siang hari ini, dimana mungkin kalian bisa lagi jogging, lagi ngafe atau apa, tapi kalian pilih Tuhan kirim lu untuk ada di this wonderful virtual digital church you can call home. Jika itu kalian yang sudah lama menjauh dari Tuhan, yuk kita berikan lagi hati kita, pikiran kita, rencana kita, perbuatan kita berikan lagi kepada Yesus Kristus, dan kita lihat gimana Tuhan buka jalan. Trust me. When you say it, He will help you. Trust me. Ini bukan sekedar kata-kata manis, bukan. Tapi ini adalah peringatan bahwa Tuhan sayang lu. Boleh, guys. Buat kalian yang tadi barusan ngerasa, boleh kalian put your hand up. Angkat tangan kalian. Yang di Zoom juga angkat tangan kalian. As a reminder bahwa Tuhan, here I am. Dan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang begitu kuat in this world. Yes. From heaven, rain down on us, Lord Jesus. Yeah. Terutama mereka yang saat ini sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka merasa bahwa Engkau juru selamat mereka. Berbicaralah kepada mereka secara pribadi. Bahwa mereka yang merasa sudah jauh daripadamu Tuhan, ingatkan mereka bahwa Engkau mendekat kepada mereka every day. Bukan Engkau yang menjauh Tuhan, tapi mereka mungkin yang turn their back on you. Tapi Engkau adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang selalu membuka tangan untuk mereka. Kami bersyukur Tuhan atas tangan-tangan yang terangkat. Bless them Lord, like you have blessed all of us yang pernah menerima Engkau. Biarlah hidup mereka indah Tuhan, dan melalui pergumulan, tantangan apapun Engkau selalu ada untuk mereka. Biar ini menjadi awal yang baru. Let there be new life, new fire, new power, and new anointing yang datang hanya daripadamu, yang Kau kirimkan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus Christ. We accept Father. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami ucapkan selamat kepada tangan-tangan yang terangkat. Kau berkati mereka Lord. Dan tangan yang belum terangkat Tuhan, biar mereka semakin berapi-api untuk memperluas kerajaan-Mu ini Lord Jesus Christ. We thank you Lord. In Jesus Christ, dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya, terberkatilah. Amen, amen, amen.
Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.